saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 22 Juni 2025. Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memuji tubuh dan darah Tuhan, yaitu santapan suci untuk umat beriman, semoga tak kunjung henti, wafatnya dikenangkan. Tubuh Kristus yang mulia sungguh-sungguh makanan, dan darahnya yang berharga sungguh-sungguh minuman bagi kita yang percaya kepada sabda Tuhan. Pada hari raya ini mari kita semua penuh hormat mengimani keagungan kurnia, jaminan hidup abadi yang tiada taranya. Terpujilah Allah Bapa yang mengutus putranya untuk membebaskan kita, dengan taat setia menghadiahkan rohnya yang tinggal pada kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Kau wariskan kepada kami peringatan akan wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga kami menghormati misteri kudus tubuh dan darah-Mu sepantasnya, sehingga kami selalu dapat menikmati hasil penebusan-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada sekitar kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saat ini setiap paroki ada komuni pertama anak-anak berumur 12 tahun ke atas. Dan mereka itu dibaptis sejak bayi. Maka pada hari ini mulai exciting mereka. Mereka sudah berpikir apa-apa saja yang terjadi. Lalu dasarnya apa? Dalam Injil pada hari ini, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah dianalogkan seperti sebuah rumah tangga. Dalam rumah tangga, yang menyediakan santapan atau makanan adalah orang tua dan anak-anak hanya menerima. Maka dalam Injil pada hari ini Yesus berkata kepada para murid, ketika melihat begitu banyak orang, sekitar 5.000-an orang duduk, termangu-mangu, terpesona kepada cerita Yesus. Dan tentu di bukit itu
bukit yang bergema. Tidak mungkin hanya beberapa kelompok, tetapi apa yang Yesus ceritakan, dan Yesus itu pandai bercerita. Diambil dari pengalaman sehari-hari yang menyentuh hati. Lalu memasukkan sabda Allah. Sehingga orang betul-betul terpesona. Waktu demi waktu, jam demi jam berlewat begitu saja. Dan kemudian Yesus melihat, kok mereka nggak lapar ya? Maka Yesus mempunyai belas kasih dan minta kepada para murid untuk memberi mereka makan. Tentu mereka bingung. Bagaimana bisa memberi makan sekian ribu orang dalam waktu sekejap? Maka terjadilah dialog. Nah, itu dialognya adalah dialog iman. Dalam Injil pada hari ini sampaikan ketika Yesus mengatakan kamu yang harus memberi makan. Wadah, bagaimana ya? Hanya ada 5 ikan, 5 roti, 2 ikan saja. Bagaimana? Tetapi yang paling penting ada. Rupa-rupanya digambarkan seorang anak mempunyai bekal atau seorang ibu mempunyai bekal. Masih sisa 5 roti, 2 ikan. Sebagai persembahan. Dari hati yang tulus dipersembahkan. Maka kemudian Yesus memberkati dan persembahan yang diberikan secara tulus tadi bertumbuh dan berkembang. Dan sisanya adalah 12 bakul untuk sekian ribu orang. Dari inti dari Injil pada hari ini adalah ingin mengatakan, bila seseorang berkarya, bekerja dengan tulus hati dan dengan sepenuh hati memberikannya kepada anak-anak, anak-anak akan tumbuh sehat dan mereka selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan. Maka kerja dan doa orang tua akan menghasilkan sesuatu. Dan ini akan disimpan oleh anak-anak apa? Anak-anak melihat bagaimana orang tua bekerja dengan seluruh jiwa dan raga, dengan seluruh hati mereka, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang. Dan makanan yang mereka santap adalah sarana, tetapi kunci dari seluruh kehidupan itu adalah dalam keluarga ada hati dan kasih sayang. Maka di dalam Ekaristi inilah Yesus menampilkan hati dan kasih sayang kepada setiap kita yang akan memasuki kerajaan Allah yang dimulai pada saat ini dan akan dilanjutkan di dalam kerajaan Allah yang kita sebut surga. Karena itu Yesus memberi kepada kita tubuh dan darahnya dalam perjamuan malam terakhir. Gereja merefleksikannya dan melihat bahwa itulah pengorbanan Yesus yang kemudian dikaitkan dengan penyaliban dan kebangkitan Yesus. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenang kembali perjamuan malam di mana Yesus sendiri memberikan kata-kata yang berbeda dengan perayaan Paskah Yahudi. Inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Inilah saudaraku kasih yang selama ini diusahakan, diberitakan oleh gereja, dan dicamkan serta dihayati oleh setiap pribadi kita. Maka setiap orang yang mempunyai satu motivasi untuk mengikuti Ekaristi setiap hari, dia akan mendapatkan sesuatu yang indah dalam hidupnya. Karena di dalam Ekaristi itu terjadi dialog iman antara aku dan Tuhan. Di mana dalam Ekaristi itu, dalam peristiwa komuni, kita menyantap tubuhnya bukan karena kita sempurna, tetapi kita memerlukan gizi rohani, kekuatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita, agar kita bisa melangkah, mengisi hidup kita dengan rasa tenang dan damai sejahtera. Maka pada hari ini, Komuni Kudus bagi anak-anak adalah sebuah hadiah yang luar biasa besar. Kita boleh menyambut tubuh Kristus dan menyimpannya dalam hati. Maka kita bersyukur atas semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dalam Ekaristi ditekankan dia adalah puncak dari seluruh sakramen. Dan setiap apa yang kita lakukan dalam Ekaristi ini amat sangat luar biasa. Penebusan terjadi, pembaharuan janji kita terjadi,
pengampunan dosa terjadi, dan juga peneguhan hati. Dan kehadiran Kristus dalam diri kita menjadi sebuah kekuatan di dalam langkah-langkah kita selanjutnya. Mari kita terus merayakan Ekaristi setiap hari dan menghasilkan buah-buah kasih dalam kenyataan hidup sehari-hari. Selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tuhan memberkati.